Shalom saudara. Tema firman Tuhan saat ini adalah masuk dan duduki kemenanganmu. Saudara percaya bahwa kemenangan kita sudah tiba, amin? Yes. Saudara kita akan buka dalam Yesaya pasal yang ke-41. Yesaya 41. Ya, tema firman itu adalah masuk dan duduki kemenanganmu, hai orang-orang pilihan Tuhan, hai orang-orang yang percaya. Ayat ke-8 dikatakan, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yes. Saudara terkasih, orang yang endingnya punya kemenangan itu pasti awalnya terlihat kalah. Betul nggak saudara? Kecuali orang yang nggak buat apa-apa ya, nggak tahu hidupnya gimana. Tapi sepanjang kita menjadi orang yang bergerak dan melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan itu nggak pernah taruh kita kemenangan di depan. Tuhan selalu taruh kemenangan itu di belakang saudara. Kenapa saudara? Karena kemenangan itu Tuhan mau menjadi kemenangan yang sangat kuat, kokoh dan abadi. Bukan kemenangan abal-abal saudara. Kemenangan yang kuat kokoh itu harus dibangun di pondasi yang benar. Dan yang bisa membangun pondasi benar itu cuma Tuhan. Bukan manusia, bukan organisasi, bukan apapun. Tapi berjalan dalam pimpinan Tuhan. Sebab itu dikatakan, hai engkau Israel hambaku. Siapa Israel? Siapa Yakub? Orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Bahkan apa? Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari mana? Ujung-ujung bumi. Saudara bukan cuma diambil tapi dikatakan telah kupanggil. Jadi saudara terkasih ini ibarat mungkin bumi ya saudara ya. Bumi dengan segala isinya saudara. Dan kita adalah orang yang diambil dari salah satunya. Ya, orang yang dipilih dan bahkan dikatakan di sini saudara. Orang yang kupanggil, orang yang kupilih ya. Bahkan dikatakan aku memilih engkau dan tidak menolak engkau. Saudara percayalah saudara dan saya bukan orang-orang yang ditolak Tuhan. Amin. Ya saudara kita itu perlu bicara sama iblis bahwa kalau dunia menolak saya. Pasti Tuhan menerima saya. Kalau dunia menerima saudara, belum tentu Tuhan terima saudara. Amin. Jadi saudara kalau dunia menolak saudara, enggak usah melo. Yang penting Tuhan itu, Tuhan yang menerima saudara. Dan saudara apa tanda-tandanya kalau Tuhan menerima saudara? Apa sih tanda-tandanya saudara? Saudara seperti terlihat kalah. Seperti terlihat tidak ada sesuatu. Saudara seperti tidak nampak sesuatu yang luar biasa. Sepertinya enggak ada apa-apa. Saudara terkasih, Tuhan suka loh sama orang yang kelihatannya enggak ada apa-apa tapi luar biasa. Daripada yang kelihatannya ada apa-apa tapi saudara kosong. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan berkata bahwa jangan takut sebab aku menyertai engkau. Saudara kita seringkali dengar Immanuel tapi sejujurnya kita seringkali tidak mengimajinasikan Immanuel itu dalam hidup kita. Kita seringkali melupakan Immanuel. Apa sih Immanuel itu? Immanuel itu disertai Tuhan. Dalam keadaan apapun disertai Tuhan. Tapi permasalahannya apakah kita menjadi pribadi yang menghidupkan penyertaan Tuhan di dalam kita? Apakah kita meresponi penyertaannya? Apakah kita menjadi pribadi yang menyambar penyertaannya saudara? Saudara kita ini perlu loh ya setiap hari ngobrol sama Tuhan. Ngobrol sama Roh Kudus. Ngobrol bahkan sama malaikat saudara. Bukan orang gila. Karena habit kita itu orang-orang kerajaan surga. Penghuni-penghuni surga. Jadi kalau saudara mulai sekarang gak terbiasa nih ya. Gak terbiasa bicara sama sesuatu yang surgawi. Saudara bisa gak nanti besok masuk surga? Gak bisa saudara.
biasakan dulu. Ngobrol sama Tuhan, ngobrol sama Roh Kudus, bahkan ngobrol sama malaikat. Tolongin saya ya, ini nanti gimana ini malaikat. Tolong bukakan pintunya, tolong bukakan jalannya malaikat. Saudara, kita ini punya otoritas untuk memerintah malaikat. Halo? Aminnya kok gak jelas ya? Makanya ngalamin biar aminnya tuh gak setengah lembre saudara ya. Ngalamin kalau lagi repot lagi apa. Malaikat please tolongin ya. Malaikat biar ini kelar, biar ini buka jalan, biar apa kek saudara. Perintahkan. Saudara ini bukan lagi anak jenderal. Ya. Tapi anak penguasa langit dan bumi. Jadi saudara yang menyertai kita itu adalah makhluk-makhluk hebat. Malaikat-malaikat Tuhan. Jadi kalau kita nggak pakai sarana itu saudara, wah kasihan sekali kita saudara. Ya, jadi Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan. Coba sesuatu yang sudah Tuhan berikan sama kita, fasilitas tapi kita nggak pernah pakai. Lama-lama fasilitas jadi apa saudara? Jadi jamur saudara ya, menjamur saudara. Karena nggak berfungsi. Dan ujungnya kita yang setengah mati. Betul nggak? Saudara contoh, ketika Tuhan bilang bikin KKR, semua orang pasti bilang kok mepet, kok mendadak gitu ya. Semua orang pasti bingung. Karena biasanya kalau orang mau punya momen itu 1 bulan, 2 bulan, bahkan setengah tahun udah progres saudara. Nah ini kan cuma berapa minggu. Tapi saya bilang sama malaikat tolong bantu beresin ya. Apapun yang diperlukan, tolong bantu beresin. Saudara terkasih, dan Tuhan itu ajaib. Ya, saudara, dalam waktu yang sangat-sangat singkat, Tuhan bukakan jalannya, Tuhan temukan ini dan itu dan bla bla bla, semua yang dibutuhkan di KKR itu, Tuhan itu pertemukan, Tuhan itu buka jalan. Saudara terkasih, bahkan saya bilang sama malaikat, ya ketika Bu In tanya, ibu dapat apa? Waduh, tanya desainnya seperti apa, backdropnya. Saya bilang, malaikat backdropnya seperti apa ya? Nah, saudara terkasih dan sudah waktunya mepet, belum ada yang mendesain dan bla bla. Waduh gimana ini? Gitu ya. Malaikat, ayo jalan, buka jalan gimana backdropnya? Tapi malaikat itu kasih saya jalan. Begini dan singkat cerita saudara. Semuanya oke. Bahkan saudara saya tuh beberapa kali ada di hati saya seperti Roh Kudus bilang, yuk bikin altar dan ada taman kecilnya. Dalam hati saya, waduh gimana nih caranya? Saudara, kadang saya tuh ngobrol sama Roh Kudus, tapi saya juga kadang ngobrol sama malaikat. Makanya ngalamin gitu loh ya, jangan gak ngalamin, kalau gak ngalamin bingung. Makanya ngalamin saudara ya. Ada kalanya kita ngobrol sama Roh Kudus, ada kalanya menjadi rekan itu malaikat yang kita perlukan. Gitu. Saya sama Pak Jamie sama Bu Shirley udah keliling seharian saudara. Kagak dapat sesuatu. Bahkan sampai dalam hati Jem pulang aja ya. Si Jamie bilang, Mam coba ke sana, pulang please pulang. Kata Tuhan bilang ini, udah kamu, Roh Kudus bilang ini pulang aja pulang. Saudara di perjalanan pulang tuh saya bilang gini sama malaikat, ini kayaknya belum ketemu sesuatu. Malaikat bilang gini, tenang saja aku beresin. So singkat cerita, sorenya ketemu sama si Shirley. Mam, sudah dapat Mam gini. Oh ya, nanti malah dibikin begini. Wah keren. Singkat cerita saudara, ketemulah sama yang mau mendesain saudara. Dia cerita, Bu gimana maunya seperti apa saudara. Dalam hati saya bilang, saya juga bingung maunya seperti apa saudara ya. Singkat cerita saya ngobrol sama Roh Kudus, saya ngobrol sama malaikat dan jelaskan seperti ini. Dan saudara saya dalam hati berdoa, biar orang yang saya ajak ngomong ini nangkep gitu ya. Kita kalau ngomong sama orang gak nangkep, stres gak saudara? Stres ya. Jadi gini, saudara ketika ibu ini nangkep dengan apa yang saya mau dan bla bla, saya ngerti Bu, malah dia tingkatkan lagi kreatifnya, wah mantap. Saudara ketika ibu ini mulai nangkap, dalam hati saya bilang, malaikat coba bantu pola pikirnya supaya dia mengerti apa yang saya mau dan bla bla. Roh Kudus taruh hikmat dan bla. Dua-duanya saya fungsikan dan tersingkaplah semua ujungnya. Saya bilang, cakep. Saudara, jadi kalau ngomong sama orang yang nangkep itu kita nggak buang energi.
Aduh capek saudara. Enggak perlu jelasin A sampai Z, enggak perlu saudara. Dan di situ Tuhan bicara gini. Kamu suka toh kalau ada orang bicara sama kamu terus nangkep. Wah suka Tuhan, gak bikin lelah jiwaku. Tapi kalau gimana kalau kamu ajak orang ngomong terus gak nangkep. Lelahlah jiwaku Tuhan. Bukan cuma lelah, kadang-kadang kesel dan mangkal. Tuhan bilang gini, aku juga kesel sama orang yang sering kali aku ajak ngomong gak nangkep. Jadi saudara terkasih, mari pagi hari ini jangan sampai ada keeroran di dalam Tuhan. Kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Ya mulai di setel dulu, jangan error. Nah, yes. Terus hatinya mulai dibuka, terkoneksi sekarang juga. Pikiran terkoneksi sekarang juga. Nah, mau tahu kenapa? Yuk kita baca lagi. Oke, selanjutnya. Ya, ayat yang ke-11. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada, akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Saudara terkasih, ini bicara gini loh. Dalam proses perjalanan, kalau ada orang yang bikin kesel hatimu, bikin pahit hatimu, bikin aduh. Dan selama itu Tuhan bilang gini, sabar. Sampai kapan sabar Tuhan? Aduh, tidaknya ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat dimanapun kau berada. Jadi seakan-akan sepertinya Tuhan itu enggak membela saudara. Sepertinya semakin dipermalukan, semakin ya begitulah. Tapi Tuhan katakan hari ini, ujungnya nanti semua itu engkau enggak akan lihat lagi. Bukan mereka mati saudara, bukan kita doakan mereka mati. Tapi rohnya mereka tuh enggak ada lagi. Kenapa saudara? Karena roh Tuhan di dalam kita akan membangkitkan kemuliaan. Amin. Iya. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini jangan sampai menjadi error. Biarkan Tuhan membawa dan menata hari-hari hidupmu dan belajar sepakat apapun dengan Tuhan. Karena Tuhan itu jauh lebih merancangkan yang dahsyat daripada apa yang kau pikirkan, apa yang kau rindukan. Sebab itu saudara terkasih, mari sekali lagi saya katakan, jangan takut. Immanuel menyertai kita. Syaratnya apa saudara? Kita menjadi orang yang sepakat dan melekat dengan Tuhan. Jadi ini kuncinya, sepakat dan melekat. Ketika kau sepakat dan melekat, saudara enggak perlu tunggu sampai tahun depan selesai, enggak. Tapi dalam bulan-bulan ini, saudara akan lihat bagaimana campur tangan Tuhan, bagaimana pembelaan Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan mereka-rekakan yang ajaib. Amin saudara. Sebab itu saudara terkasih, kadang Tuhan izinkan kehidupan yang dibawa Tuhan dalam lembah ke lembah. Sebetulnya tujuan daripada Tuhan itu pertama saudara. Dia itu membersihkan kita nih, manusia yang penuh dengan kotoran, penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan pemberontakan, ini sedang dibersihkan. Kenapa? Saudara, kalau dia itu adalah pribadi yang kudus dan ketika dia mau tinggal di dalam kita, sejujurnya mahligai cinta itu bukan nanti sana di ruang kudus, enggak. Mahligai cinta itu di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Kalau kita selalu didapati hatinya itu apa? Berkenan sama Tuhan. Jadi kadang Tuhan bawa aku ke mahligai cintamu. Tuhan bilang no. Justru aku yang harus membiasakan kau menjadi mahligai cintaku. Di bumi seperti di surga. Jadi kalau nanti kita pulang ke surga, kita udah terbiasa menjadi mahligainya Tuhan saudara. Kita sudah merasakan mahligai yang daripada Tuhan itu ketika apa? Ketika kita juga masih ada di bumi. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, berhati-hatilah. Hari-hari ini Tuhan sedang terus yang namanya membereskan hati. Membereskan hati. Tuhan menempa hati begitu rupa. Saya katakan ya, Tuhan itu enggak pernah kerja keras pada orang yang enggak respon. Jadi kalau sudah menolak Tuhan, dia enggak akan kerjain apa-apa. Kenapa? Bukan Tuhan enggak mau, kitanya yang nolak saudara. Jadi saudara terkasih, justru saudara kalau saya bilang di tahun ini, tahun sangat menentukan banyak hal. Buat saya angka 2,
3 kali di belakang itu udah buat saya sakral banget. Ini kalau dipelajari saudara, maknanya dalam banget. Apakah itu kebetulan? Tidak. Apalagi di momen bulan 3. Saudara percayalah setiap angka itu ada maknanya. Ada kuasanya. 3 itu melambangkan dia sendiri saudara. Kekuatan Tritunggal itu sedang menggeluti di dalam kita. Meremukkan kita supaya apa? Yang kudus itu selalu bertakhta di hati kita. Dan tidak terpisahkan. Bapak Ibu saudara terkasih. Justru kalau semua bilang tahun promosi Tuhan itu sedang berjalan sekarang ini juga. Sedang berjalan sekarang ini juga. Kepada siapa? Kepada orang-orang hatinya mengasihi Tuhan. Hatinya setia dengan Tuhan. Tapi banyak orang jadi enggak ngeh. Jadi error. Kenapa? Salah fokus. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, mari hari-hari ini kita buka hati. Dan jangan sampai terjadi error dengan Tuhan. Kalau terjadi error dengan Tuhan, kita akan seperti bangsa Israel yang berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Tapi enggak dapat apa-apa. Enggak ngerti. Bayangin, jutaan orang di padang gurun. Yang bisa ngemit sama Musa cuma siapa? Yosua. Gila ya, jutaan orang loh. Cuma satu doang. Kalau Harun Bu, enggak bisa. Harun Tuhan yang netapin. Dia bukan terkoneksi sendiri. Tapi Joshua, orang yang terkoneksi dengan Musa. Saya ini lagi merenungkan gini ya. Kenapa banyak warisan tuh enggak bisa diberikan pada keturunannya? Karena banyak keturunan-keturunan itu selalu apa? Meremehkan. Menganggap bosan. Menganggap ya apalah. Saudara, saya melihat begini. Banyak orang-orang Kristen yang lahir dari bobot bibit Kristen malah jadi brutal. Tapi banyak ketika orang yang dari luar sana, dari mana-mana Tuhan angkat menjadi anaknya, itu malah lebih militan. Betul Pak? Betul saudara? Saya perhatikan ya, orang-orang yang Kristen memang dari cikal bakalnya Kristen, sampai oyotan Kristen, malah saya lihat enggak terlalu radikal. Di rohnya selalu bilang gini, biasa aja kali. Kenapa? Udah terbiasa. Contoh anak-anak pendeta udah biasa. Gereja, firman, udah biasa. Akhirnya apa? Semu. Saudara terkasih, kalau di hati kita selalu menganggap sesuatu itu biasa. Nanti saudara ya, tanpa kau sadar, kesuaman, kepalsuan, kemunafikan itu semakin melekat dengan engkau. Apapun yang kau tidak hargai, itu ujungnya pasti akan hilang. Ujungnya akan hilang. Saudara, tadi pagi saya ngobrol lah sama Tuhan. Ngobrol-ngobrol kecil lah saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan sebetulnya apa sih yang kau mau Tuhan? Tuhan tuh cuma simpel ngomong. Aku tuh ingin selalu ada dalam pelukan anak-anakku. Aku bersama mereka bersama dengan aku. Tuhan bilang gini, sampai aku kasih statement Immanuel itu artinya apa? Aku ini tidak terlepaskan, tidak terputuskan. Tapi kenyataannya Immanuel itu tidak sampai saudara ke hati kita. Kenapa banyak orang gak sadar disertai Tuhan. Banyak orang mau berjalan sendiri. Bapak Ibu saudara terkasih, dan ujungnya mereka menjadi orang-orang yang takut dan tidak mengenal identitas. Kenapa orang jadi takut? Kenapa orang jadi kacau balau, kenapa orang jadi trouble? Karena sesungguhnya mereka kehilangan identitas dirinya. Bukan kehilangan, tapi kehilangan kesadaran. Betul Pak? Betul saudara? Seharusnya kita jadi anak Tuhan ini harus sangat bangga loh. Kenapa? Enggak ada Tuhan seperti Tuhan yang kita sembah. Serius. Buktinya apa saudara? Semua yang dibenci dunia, semua yang ditekan dunia, berarti itu punya ipsi, punya bobot. Kalau enggak ngapain? Ngapain saudara? Sesuatu yang enggak punya nilai, enggak punya bobot, ngapain dikejar, ngapain ditekan, ngapain jadi pusat saudara. Pusat perhatian dunia untuk apa? Dihancurkan. Salah satunya Lucifer. Kenapa dia ingin menjatuhkan kita? Kenapa dia enggak ingin menjatuhkan yang lain? Karena dia tahu kita ini anak sulungnya Tuhan.
anak sulung Bapa. Kita ini yang mempunyai kerajaan surga. Yang keselamatannya itu pasti. Saudara. Dan bukan cuma itu. Kepadamu kuberi kunci kerajaan surga. Ada otoritas yang diberikan Tuhan pada kita. Saudara, kita adalah orang-orang yang punya otoritas. Ya, saudara terkasih, ini saya mau ngomong jujur ya. Untuk KKR ini aja, saya nggak tahu kenapa ngulas di sini terus, saudara. Sejujurnya, kalau mau panggil pembicara yang sangat-sangat jadwalnya bahkan sangat full gitu saudara ya. Ini gak gampang. Sampai saya tuh gini sama ibu. Kamu tuh ya, Bu Iren. Bu, kamu tuh Bu ya. Kalau mau jadwal seenak-enaknya aja. Secomot-comotnya aja. Berapa bulan kayak berapa bulan. Saya bilang saya gak tahu. Tuhan juga maunya secomot-comot itu, saya nggak ngerti. Justru kalau saya malah senang Bu. Kalau tanda dari Tuhan pasti deal. Nggak perlu tunggu setahun, 2 tahun gitu ya. Gitu. Dan menjadi gaya hidup nafiri yang selalu mendadak sontak gitu saudara ya. Selalu tiba-tiba. Makanya saudara kalau udah terbiasa dengan tiba-tiba kita mah biasa. Kalau bilang nanti ya KKR setahun lagi ya. Tuhan bilang, toh mereka sudah tertidur nanti. Ya, udah gak punya gelora lagi karena nanti setahun. Kenapa? Oh masih lama. Bukannya tambah prepare, tambah apa? Meremehkan. Jadi Tuhan bilang enak cepet, sakdet saknyet. Nah saudara ya, fresh. Ya, jantung digoncang, hati digoncang, semua digoncang. Sehat. Betul loh saudara? Iya kami ini berapa hari ini, ayo pesertanya berapa. Semua bilang nanti. Giliran sudah hamin berapa. Nambah sampai kita nolak-nolakin. Kita kan ditolak. Bu, please lah Bu. Tolonglah Bu. Aduh saya bilang. Ketika pintu mau ditutup semua teriak-teriak saudara. Ini kebiasaan manusia. Kalau masih awal, ayo siapa yang daftar? Semua diem. Semua membisu. Begitu sudah hari men 3, men 4. Apalagi udah bilang, sudah ditutup, tambah semakin banyak yang datang saudara. Ini malaikat bilang, manusia ini kenapa gak bertobat ya. Tapi saya ngeliat gini loh, ada 5 darah bijak dan 5 darah bodoh. Yang bijak, dia menanti-nantikan kapan sih saat dan momennya. Yang bodoh, seperti itu mah gampang, kapan aja bisa. Saudara sama, ketika kita online ibadah, itu 5 darah bodoh. Maaf ya online ya, maaf. Kecuali memang gak mungkin saudara ya. Tapi artinya yang bisa datang tapi gak mau datang kenapa? Udah keenakan online Bu. Bisa makan kerupuk di rumah sambil ibadah, kaki bisa diongkang-ongkang gini Bu. Kan tetap dengar Tuhan, tetap nyanyi, tetap oke. Beda, gak sama. Kalau gitu sama mah, Tuhan itu nggak mungkin saudara ya, kemuliaannya itu murahan. Gitu saudara. Tapi yang di online ini enggak kok ya, semua oke. Jadi tapi kebanyakan orang udah kesenengan saudara, udah kenyamanan di online, apa-apa online saudara. Nanti ada zamannya apa lagi? Yang selalu dengan virtual. Jemaat virtual. Hamba Tuhannya virtual saudara ya. Gila saudara. Astaga. Saya bilang Tuhan. Apakah nanti pewahyuannya juga virtual saudara. Aduh ngeri. Dan saudara bahkan gereja gini. Wah ini zaman modern. Wah mantap. Teknologi canggih saudara. Dalam hati saya. Bukan teknologi canggih. Engkau semakin terpuruk. Bayangin kalau semuanya saudara virtual. Semuanya hanya berhalusinasi di roh saudara. Secara fisik gak pernah terjadi apa-apa. Ngeri. Ini ngeri sekali saudara. Dan banyak anak-anak Tuhan menganggap ini biasa. Awalnya iblis itu pintar saudara. Awalnya apa saudara? Pakai handphone, gak pakai Alkitab. Segede gombang gini Bu, bikin repot susah. Udahlah pakai handphone aja. Praktis. Saudara, awalnya di sini. Ini cara iblis memisahkan saudara sebetulnya.
Dengan apa? Membuat engkau enggak pakai lagi Alkitab. Kau pakai handphone. Begitu mau baca ayat, ting dong WA. Tolong nota dilunasin. Langsung error. Padahal lagi nyembah tadi. Wah Tuhan, seperti Bapa sayang anaknya. Ngalami Tuhan, ketemu Tuhan. Begitu baca ayat firman Tuhan. Baru mau baca, mohon nota dilunaskan. Langsung error enggak? Itu triknya iblis untuk menghancurkan setiap fokus saudara. Untuk tidak bisa menangkap firman Tuhan. Sehingga apa? Terjadi banyak busung lapar secara roh. Bukan hanya kepada anak Tuhan, tapi juga hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan mau siapkan firman Tuhan, udah gak pakai ini nih. Ini kayaknya buang aja deh. Pakai ini cukup, pakai tab. Siapkan. Tidak lagi berdoa Tuhan, apa yang kau ingin bicara? Oh tidak. Sekarang zamannya apa? Lihat dulu di Instagram, Facebook, apa yang lagi hit. Wah saudara, mulai cari pewahyuan, cari sendiri saudara. Begitu buka ayat, ting tong, Bapak bisa nggak pelayanan di sini. Wah nanti Tuhan ya, tak sambung lagi, ini tak jadikan dulu jadwalnya. Nah saudara, terjadi keeroran. Saudara saya nggak omong kosong, ini serius yang Tuhan bilang. Mimbar tidak lagi jadi kudus, tapi tempat berjual beli, pelayanan. Ibadah tidak lagi menjadi prioritas, tapi menjadi apa? Cuma sekedar kewajiban dan kebiasaan. Kalau enggak ibadah tuh ada yang hilang gitu Bu di hati saya. Apa hilang? Kantong. Ngerti enggak diberkatin Tuhan. Saudara kasih ini tragis banget. Lama-lama sudah sekarang saudara cari Alkitab rada-rada susah, enggak zaman seperti dulu. Saudara. Sekarang cari Alkitab rada susah saudara. Ya, kalau enggak percaya coba ke toko rohani saudara. Dan saudara orang sudah mulai pakai ini. Handphone. Terus nyanyi, ku sembah kudus, kudus. Notifikasi saudara, gambar-gambar yang enggak benar. Tintong, tintong, tintong. Kuduslah Tuhan. Lain saudara ya. Alama. Saudara terkasih, mari ya hari-hari ini saya ini apa ya, kalau ibadah onsite itu sejujurnya buat saya tuh lebih suka. Kenapa? Bisa tatap muka tanpa harus berhalusinasi. Ya, kan seperti ini YouTube. Ini siapa ya? Susan. Kayak apa wajahnya Susan ya? Dia serius nggak sama Tuhan ini? Nah, saudara ya. Tapi kalau gini kan udah kelihatan semua nih. Nah, kalau udah gini-gini saya tahu nih, ini yang serius nggak serius. Mulai serius. Saudara, kenapa saya lebih suka face to face? Kenapa saya lebih suka Zoom? Karena bisa lihat orangnya langsung. Kenapa? Ketika lihat orangnya langsung, saudara percaya nggak percaya ya? Itu di roh diterobos. Serius. Kecuali kalau, ya nggak tahu saya nggak tahu yang lain. Tapi kalau saya, begitu lihat wajah seseorang, Tuhan pasti bicara, nih begini, nih begitu, ayo diapain saudara. Serius. Tapi yang kalau videonya ditutup dalam hati, puji Tuhan, silahkan kalau nggak dapat apa-apa. Serius. Saudara gini, kalau saudara mau benar-benar apa ya, membuktikan, gampang. Saudara waktu Zoom, saudara buka video dan rasakan, beda enggak? Saya ini saudara bukan cuman buka, saya perhatikan pembicaranya. Ngomong apa saya perhatiin, mulutnya gimana saya perhatiin. Spiritnya saya perhatiin. Kalau ada sesuatu yang bagus saya ambil, saya sambar. Yes, ini buat saya Tuhan. Ini warisan. Bukan dengar gini. Terus kasihan udah buang waktu, buang energi gak dapat apa-apa. Saudara terkasih, saya ini suka dengar khotbah yang dimana saya perhatikan setiap mimik orang itu yang bicara. Kenapa? Ini roh saudara. Kalau dia khotbahnya bagus, khotbahnya menggebuk, selalu saya ngeliat tuh mulutnya. Yes gitu. Apalagi kalau Bu Pang yang khotbah. Pedes saudara. Yes. Supaya gelontor semua bolot-bolot ini saudara ya. Bolot-bolot pemberontakan, bolot-bolot. Gitu.
dihajar habis. Saudara benar loh, kalau saudara serius dengan apa yang saudara lihat dan saudara menginginkan, itu di roh terasa, ketika digelontor itu terasa. Ketika kau mendapat sesuatu, kau menyambar itu terasa di roh. Makanya praktek, jangan praktek. Apalagi kalau misalkan secara fisik ini ketemu, wah yang khotbah seperti riwa-riwinya saya perhatiin. Bukan kayak apa saudara, saya perhatikan. Kenapa? Karena gini, ketika dia lepaskan sesuatu dan dia dekat, langsung saya ambil. Ketika saya ambil, di hati saya beda. Ada sesuatu yang bertambah. Jadi makanya dengar khotbah itu jangan seperti nonton film. Tapi gak ngerti apa-apa. Bicara di rohmu, bicara di hatimu. Yes Tuhan, apalagi buka. Kadang-kadang ya saudara ya, ini misalkan nih pengkhotbahnya enggak buka terlalu dalam, tapi saya bilang Tuhan please buka lagi, tiba-tiba dia bisa keluarkan lebih saudara. Makanya kalau kita udah terbiasa bergaul dengan orang-orang yang ngeroh dalam tanda kutip ya, suka bermain di spirit, akan lebih ngerti saudara. Makanya saudara terkasih, orang yang enggak bodoh itu suka main di spirit, cerdas. Jadi dengar firman Tuhan bukan cuma sekedar dengar, tapi mendengar dengan memperhatikan dan saudara mendengar juga dengan mengupas lebih lagi. Itu orang yang haus dan lapar akan seperti itu. Makanya hikmat yang kita terima itu kadang-kadang dengan apa yang yang disampaikan, yang diterima itu bisa beda. Yang terima saudara ya bisa sampai D, yang nyampaikan hanya sampai C. Kenapa? Karena kehausan tadi yang menentukan. Dia dapat double porsinya. Ya, jadi saudara kasih contoh, kalau saya dengar khotbah siapa dan kebetulan saya kenal, langsung saya begitu dengar, langsung saya sharing, saya selalu dapat gini, hebat kamu dapat yang lebih, padahal saya nggak nyampe situ. Kenapa? Karena ada hati yang haus dan lapar. Biasakan punya hati yang haus dan lapar, maka rohmu akan tetap kuat. Di segala musim, dalam segala keadaan kau tetap kuat. Enggak ada jadi orang melo, enggak ada jadi orang terkapar, saudara. Enggak. Kau akan tetap kuat. Dan saudara dikasih, di sini dikatakan bahwa ayat 11 sampai 12 dikatakan, orang yang menyakiti, melukai engkau bahkan merancangkan yang jahat atas hidupmu. Ujungnya enggak akan kau temukan lagi apanya? Rohnya, hatinya, kebiasaannya. Kenapa? Lewat hidupmu dia bertobat. Kalau perubahanmu dia bilang, wow ternyata kamu begini ya. Nah akhirnya merubah dia juga. Saudara bahkan itu yang Tuhan katakan tidak terlihat itu tidak akan terjadi pada hidup lagi. Dia enggak akan lakukan sama dengan engkau. Karena apa? Dia sudah melihat kemenangan Tuhan atas hidupmu saudara. Dia enggak akan lagi sama seperti dulu memperlakukan engkau. Karena apa? Karena Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada saudara. Maka dikatakan tidak akan ada lagi. Selanjutnya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu. Janganlah takut. Akulah yang menolong engkau, janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikian firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Saudara kenapa kata-kata takut ini sampai 3 kali? Saudara ini diperlakukan sama orang yang dimana Tuhan percayakan sesuatu yang besar seperti Joshua. Ya, perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Jangan kecut dan tawar hati. Saudara, kata-kata yang sampai saudara terima sampai 3 kali ya. Satu alasannya ya. Karena itu Tuhan sudah bicara gini. Sesuatu yang besar akan kupercayakan kepadamu. Jangan takut. Artinya maju, melangkah, bertindak. Yang kedua, sampai Tuhan bicara jangan takut 3 kali. Karena ada trouble di dalam kita Tuhan tahu. Kamu penuh ketakutan. Makanya Tuhan bilang jangan takut, jangan takut, jangan takut. Seperti itu. Yang ketiga, kenapa sampai jangan takut bisa 3 kali? Supaya kau melepaskan intimidasi roh jahat. Kau lawan roh jahat. Karena roh jahat itu akan bicara lebih banyak dari apa yang Tuhan katakan. Roh jahat itu terus menekan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, intinya pada siang hari ini. Tuhan bicara, engkau adalah orang pilihanku. Engkau yang kupilih, yang kuambil. Yang kutetapkan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar.
Mari Tuhan katakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kenapa? Tuhan tahu saudara. Saudara penuh ketakutan, saudara tidak berdaya, saudara lemah. Tuhan tahu. Dan ketika Tuhan berkata jangan takut sampai 3 kali berarti saudara dipercayakan sesuatu yang besar. Amin. Sebab itu saudara lepaskan semua ketakutan. Hancurkan semua apapun yang dibangun oleh roh jahat. Saudara, tahun ini adalah tahun sebuah terobosan yang sangat besar. Ya. Saudara terus dukung doa Nafiri, karena Nafiri ke depan akan ada proyek-proyek yang terus nggak pernah berhenti. Ya, saudara terkasih kenapa? Tuhan katakan ini waktunya promosi sudah datang. Ini waktunya engkau diangkat. Ini waktunya engkau menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara bagian kita apa? Bagian kita berjalan dalam ketaatan dan ketepatan. Taat dan tepat. Jangan taatnya saudara delay, nanti nggak tepat. Sesuatu yang tidak tepat tidak membuahkan sesuatu yang ajaib. Tapi hanya bersifat remah-remah. Saudara, saya orang yang gak suka remah-remah. Suka yang segala sesuatu itu utuh. Kenapa? Bukan serakah. Karena kita berhak terima sesuatu yang utuh. Yang sempurna. Karena siapa? Kita anak Tuhan. Jangan cuma terima remah. Remah-remah itu tanda orang yang gak serius dengan Tuhan. Tapi kalau orang yang serius dengan Tuhan, dia gak akan terima remah-remah. Saudara, saya jujur tadi itu sempat saya kesel, marah gitu ya. Saya ini orangnya kalau untuk Tuhan tuh yang enggak perfect gitu saya tuh gak suka. Saya ingin sesuatu kalau sama Tuhan tuh yang terbaik, yang sampai Tuhan tuh senang, sampai Tuhan dipuaskan, itulah saya. Ya, saudara, dalam hari-hari ini juga dalam mempersiapkan KKR seringkali harus putuskan ini dan itu, dan selalu yang saya ambil tuh yang Tuhan suka lah, yang Tuhan suka. Bukan perkara mahal, bukan perkara apa. Tuhan suka, Tuhan berkenan, itu yang jadi prioritas. Jadi saya nggak akan lakukan segala sesuatu itu sembarangan. Saya nggak terbiasa sembarangan. Dan saya akan maksimalkan apa yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Sampai dalam hal apapun, kadang-kadang, aduh ini mahal, itu mahal. Saya cuma tanya Tuhan, Tuhan deal gak sih? Aku deal nak. Udah, saya gak pernah pusing dengan harga saudara. Bukan bilang sombong, enggak. Saudara boleh tanya sama orang-orang Nafiri. Saya selalu ingin yang terbaik, berapapun tuh harganya. Kenapa? Karena saya percaya kalau itu Tuhan, pasti Tuhan bereskan. Saya percaya itu. Sekalipun murah kalau Tuhan gak suka, ya buat apa? Tapi bukan berarti cari-cari yang mahal, enggak. Semua itu penentunya hati, saudara. Jadi gini saudara terkasih. Saya terbiasa dengan Tuhan dalam segala sesuatu itu adalah Tuhan suka enggak ya ini? Tuhan suka enggak ya ini? Tuhan deal enggak ya? Apapun itu. Kalau Tuhan sudah suka. Ini contoh saudara. Kami punya target awalnya tuh KKR 350. Tapi Ibu Pang bilang 500. Dalam hati 500. Saya bilang yes. Tapi yes saya juga bertanya-tanya saudara. Karena pada saat itu pandeminya kan masih tinggi ya. Orang bilang gak mungkin. Wah saudara gak mungkin. Tapi saya itu kata-kata beliau terngiang terus. Kopek. 500. Harus 500. Yes. Saat terkasih saya ngomong sama Tuhan 500. Tuhan senyum. Berarti apa? Dia juga suka. Ketika dia suka, saya akan menghadapi jenderal-jenderal kecil ini saudara. Di Nafiri kan ada jenderal-jenderal kecil saudara. Di mana kami harus deal dan bla bla saudara. Itu kan gak gampang. Ya, harus taruh ku inilah yang ku punya hati sebagai hamba. Saudara terkasih, pemimpin tuh enggak segampang orang pikir. Harus begini, enggak. Kalau pemimpin yang di dalam Tuhan itu rendah hati dulu. Untuk bisa sepakat kita terus harus ngekor dulu dengan yang di bawah-bawah. Yuk ngekor ya. Sepakat dulu. Kadang-kadang harus merendahkan diri serendah-rendahnya supaya mereka deal. Baru sudah deal kita berdiri lagi. Saya kasih untuk menentukan segala sesuatu itu enggak gampang. Kadang-kadang si A ngomong gini, kok gini mami kok gini? Ya terus gimana? Bagusnya gimana? Nah, apalagi kalau ada jenderal-jenderal tertentu, siap saya ngomong gitu saudara. Siap gitu. Bukan apa saudara? Ya saya membiasakan aja sih, tidak otoriter.
berusaha jadi pemimpin yang ya bijaksana, walaupun banyak kelemahan, bisa jadi pemimpin yang bisa kerjasama dengan yang di bawah, supaya merasakan kebersamaan bukan otoriter, dan berusaha jadi pemimpin yang dimana mereka merasa disayangi sama pemimpin. Itu sih. Jadi saya lebih menanamkan figur seorang ibu daripada seorang pemimpin. Kadang mengalami seperti dilukai apa, gak apa-apa. Tapi luka itu membuat tanda bahwa saya mencintai mereka. Saudara terkasih, kembali lagi hari-hari ini kita harus persiapkan diri. Persiapkan diri dalam banyak hal. Kita akan melakukan perkara-perkara besar. Serius saudara. Jangan pusingkan, oh saya begini. Saudara gak usah pusingkan keadaanmu. Tapi tangkap apa yang Tuhan katakan hari-hari ini. Dan kau harus deal sama Tuhan. Ketika deal sama Tuhan, nanti lihat. Tuhan itu mereka-rekakan apa yang gak pernah kau pikirkan saudara. Serius. Saudara ketika Tuhan bilang bikin KKR, bikin seminar. Dan waktu itu pandeminya wah tiba-tiba tinggi. Saya cuma bilang gini, kalau ini Tuhan pasti dia buka jalan. Kalau ini Tuhan pasti ada keajaiban. Dan itu hari-hari terus saya lakukan, hari-hari saya lakukan. Dan saya silent saudara. Saya awalnya silent sama orang-orang saya nggak ngomong karena saya tahu mereka mungkin nggak siap dengan kondisi seperti ini dan bla bla. Saya simpen dalam hati. Saya bicara pada orang-orang tertentu. Yuk kita lakukan, kita sepakat. Saya awalnya bersepakat 1 orang, 2 orang, 3 orang sampai jebol, saudara. Makanya firman Tuhan benar. 2-3 orang sepakat, aku hadir. Jadi nggak perlu banyak orang untuk sepakat, saudara. Kalau banyak orang itu unjuk rasa. Kebanyakan begitu, saudara. Butuh 2-3 orang sepakat, deal langsung saudara. Dan saudara kasih butuh 1 orang untuk sepakat awalnya. Terbukalah berkat. 1 lagi sepakat, terbukalah berkat. Sampai kami ini belum KKR, Tuhan sudah berkati dulu semua yang diperlukan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Jadi gak usah pusing-pusing mikirin dana. Tapi mikirin hamba-hamba Tuhan yang diundang, hamba-hamba Tuhan yang ya begitulah saudara. Ya, jadi saudara kasih kenapa seperti ini? Tuhan katakan, nah aku ingin menyatakan kemuliaanku pada orang yang manusia gak pernah melihat itu. Justru saya mau bilang ya, Tuhan lagi pakai orang-orang yang bukan siapa-siapa. Saya kasih tahu ya. Tuhan hari-hari ini sedang memakai orang yang bukan siapa-siapa. Bukan apa-apa. Tapi dia bawa naik. Saudara selama ini yang lihat di Zoom, Hendy, Tini, Sani, sekarang mereka ada di sini. Coba berdiri dulu. Iya. Ya, Kristali. Biasanya di Zoom, ya Pastor, ya Mami, ya. Sekarang dia udah singer di depan. Woi, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia tadi nyanyi, apa yang tak pernah dilihat mata. Kalau tiba-tiba Hendy, kamu nanti singer ya? Hah? Saya gak bilang tadi malam, saya diarim aja. Saya bilang nanti aja, mau ibadah berudang. Hendy, kamu bisa singer ya? Hah? Itu cara Tuhan. Ini contoh. Nanti akan terjadi pada siapapun yang aku percaya Tuhan. Engkau suddenly akan angkat hidupku, akan promosi aku. Yes. Amin. Gak perlu kerja keras, gak perlu ngoyo, enggak. Senangkan Tuhan. Saudara dulu anak saya bilang, Mami itu percaya saja. Lah gak ngerti aku tahunya percaya saja. Itu warisan engkong, percaya saja dan gelinding wae. Jadi kalau saya ditanya gimana caranya, enggak tahu, pokoknya percaya saja. Waktu saya sekolah di Australia, Mami gimana? Pokoknya percaya saja. Aduh pusing aku udah percaya saja ini. Sampai saudara suami saya bilang gini, julukan percaya saja, bikin pusing. Tapi saya bilang ujungnya pusing enggak? Enggak kan? Ya sudah. Saudara kenapa harus percaya saja? Jadi enggak banyak menguras pikiran saudara. Kalau saudara menguras banyak pikiran ujungnya apa? Saudara enggak akan mengalami Tuhan. Waktu KKR mau ini saudara, anak-anak saya bilang, Mi, darahnya berapa? Sudah siap? Oh siap, padahal percaya saja saudara. Gedungnya mana gedungnya? Percaya saja.
Gedungnya baru dapat berapa hari yang lalu ya? Seminggu yang lalu, saudara. Pokoknya percaya saja, aku enak tenan. Saudara. Tapi harus apa? Ada ngeri-ngeri sedap. Nah, ngeri-ngeri sedap ini orang banyak gak mau. Ya, jadi saudara terkasih, ayo sekali lagi Tuhan katakan hari-hari ini persiapkan dirimu. Karena engkau gak tahu saat dan waktunya Tuhan. Tapi bila kau menjadi milih madara yang bijaksana, jaga minyakmu. Apa jaga minyak itu saudara? Ketika kau dibawa Tuhan ngalami apapun, saudara ikuti aja. Jangan marah, jangan protes, jangan begini begitu, jangan menunda. Jangan arogan. Ikuti Tuhan karena kau nggak tahu. Rekayasa Tuhan itu memasukkan engkau ke tempat-tempat yang ajaib. Dia perlu apa? Menutupi semua itu supaya Pak Iblis nggak tahu saudara. Kalau iblis tahu bahaya, saudara akan kejebak. Cara Tuhan membawa kita dalam kemenangan itu saudara, semuanya itu tersembunyi. Seperti nggak ada apa-apa. Sepertinya biasa-biasa aja. Tiba-tiba deal, wah ini luar biasa. Ya, siapa tahu tiba-tiba deal langsung Jamie. Berapa ratus M? Yes. Wes. Kalau gini langsung diamin. Ya. Tiba-tiba nanti. Wes. Yang belum dapat jodoh. Woi ketemu jodohnya. Woi semangat haleluya. Saudara pokoknya ya sama Tuhan itu nurut aja. Saudara tiba-tiba nyampe. Tiba-tiba dapat gini, tiba-tiba dapat seperti itu saudara. Itu yang saya alami sih. Saya ini jadi orang gak suka ruwet. Gak suka pusing saudara. Pokoknya Tuhan bilang apa, jalani walaupun orang bilang ini gak masuk akal, ini bodoh. Ini bersyukurlah jadi orang bodoh. Karena apa? Gak banyak mikir saudara. Ya, justru orang pintar sampai botak gak dapat apa-apa saudara. Orang yang gak banyak mikir malah banyak ketemu Tuhan. Jujur kayak Gemini, sampai entek rambutnya. Dulu sekarang enggak saudara. Ini malah gaspol saudara. Ini cocok ini di Mannheim taruhnya ya. Gaspol gitu ya. Saudara terkasih kembali lagi. Yuk hari-hari ini Tuhan perlakukan Immanuel. Dia ada menyertai saudara dan saya. Yang kedua saudara, belajar taat dan ketepatan. Taat dan ketepatan. Saudara ini serius, ini seperti 5 darah bijaksana. Tiba-tiba pintu itu terbuka, gak tahu kapan. Gak tahu kapan tapi tiba-tiba Tuhan datangkan kairos, Tuhan datangkan favor, Tuhan datangkan mujizat, Tuhan datangkan apa yang kau perlukan dan tiba-tiba itu sudah di depan matamu. Yang ketiga saudara, jadilah orang yang terus membangun keintiman dengan Tuhan. Bangun keintiman sekalipun dalam kesesakan, dalam apapun belajar terus nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan, engkau yang terbaik, engkau yang terutama, engkau yang biasakan jangan jadi pengkhianat secara jiwa dan roh. Apapun yang terjadi terus kasih Tuhan alamu. Apapun terjadi tetap setia. Apapun terjadi tetap mengikuti Tuhan. Jangan menjadi orang yang undur dari Tuhan. Karena kau gak tahu saat waktunya Tuhan tiba. Contohnya seperti doa pagi. Saudara, doa pagi. Ya. Orang yang setia tiba-tiba kalau Tuhan lagi ada perkenanan. Wah Tuhan tiba-tiba melawat, Tuhan bicara dan bla bla. Dan ngokoknya kadang-kadang jiwa-jiwa saudara ya. Tahu di doa langsung masuk semua. Wah ini ya jemaat rombongan. Ya saudara kasih. Dan Tuhan tuh sampai ketawa. Ya saudara kasih. Jadi gini loh. Paling enak jadi orang setia itu. Jujur saya ini gak pinter. Asli ini gak pinter loh Pak saya ini Pak. Koflok loh bener. Serius. Kekoflokan saya ini kadang-kadang ya kambuh loh Pak. Sungguhan. Saya ini cuma apa? Beruntung karena ikut Tuhan Yesus. Serius. Ya, kadang-kadang jujur ya saudara. Saya ini kalau misalkan ngomong-ngomong lah sama suami saya. Saya lihat wah suami saya ini luar biasa otaknya encer. Diajak ngomong apa tuh nyambung. Ini ngerti, ini gini ngerti semua. Giliran tanya ke saya, ngerti? Enggak ngerti. Saudara ya, dulu waktu kami masih anak kecil-kecil Tuhan suami saya kalau ngajak ngobrol gini. Ngerti mah? Enggak ngerti. Dia itu kakek Tuhan. Tapi sudah berjalan waktu saudara Tuhan membalikkan keadaan. Sekarang suami saya tanya, ngerti Pi? Enggak ngerti. Makanya kurang Tuhan. Jadi saya ngerti nih. Tuhan izinkan saya diciptakan menjadi goblok itu saudara. Supaya Tuhan buat saya jadi pinter.
Ya, tapi yang sudah pintar gimana? Keblinger. Enggak ya, asal bertobat pasti enggak keblinger. Saya jadi ingat Pak Yusak. Pak Yusak kan seperti itu saudara ya. Orangnya seperti itu. Diciptakan Tuhan dalam kecacatannya banyak hal. Tapi dibalik semua itu, saya kalau renung lagi, saya satu kali pernah ngomong sama Pak Yusak. Om, katanya Om itu dulu diciptakan hitam legem, berarti Om bojo. Ngawur aja ngomong bojo. Jadi ngawur-ngawur sama saya. Ya ini nih Tuhan, bikin saya putih ini Tuhan. Ini beneran dulu saya hitam. Oh gitu ya Om, sekarang jadi putih ya. Kadang-kadang saya renung, Tuhan bisa gak ya saya jadi putih Tuhan. Enggak saudara guyonan. Tapi saudara serius, saya melihat keajaiban yang dialami Pak Yusak itu banyak hal. Dari yang kondisinya fisiknya hitam kulitnya saudara ya. Tiba-tiba Tuhan ubahkan jadi orang yang bodoh, banyak ketololannya. Tuhan ubahkan saudara jadi orang yang sangat berhikmat. Bahkan saudara dari orang yang gak bisa diem jadi banyak duduk diem di kaki Tuhan. Saudara satu hal yang saya mau bicara, duduk di kaki Tuhan. Saya ini dulu bukan tipe orang yang bisa diem loh. Saya ini kayak Jamie, kalau udah diam 5 menit itu kayaknya waduh panas semua bokong saudara. Tapi begitu saya kenal Tuhan, awalnya setengah jam, 1 jam, 3 jam, 4 jam, 7 jam, terus saudara. Kenapa? Kenapa bisa berubah seperti itu? Satu saudara, makanya saya bilang, jadi orang kalau di hadapan Tuhan tuh jadi bodoh enak. Bodoh itu disuruh apa jalan, bodoh suruh apa? Ya Tuhan, bodoh suruh apa? Ya Tuhan, ya Tuhan. Biarpun kesandung-sandung enggak apa-apa saudara. Kalau Tuhan yang nyuruh kita jangan takut kesandung. Jangan takut jatuh saudara. Tuhan yang tanggung jawab. Dulu proses berjalan saya juga seperti itu. Gak banyak gak ngerti saudara. Jujur sampai saya tuh kadang diketawain sama suami itu loh. Kakean Tuhan. Iya toh. Loh kita harus gitu kan dulu saudara dipermalukan. Saya ini kan dulu punya permasalahan gengsi dan sombong. Itu harus diremukkan. Diremukkan sampai jadi orang fok saudara. Nah baru Tuhan ganti pintar. Ya, jadi saudara terkasih, jadi kalau saudara yang masih merasa pintar-pintar, bilang Tuhan, aku mau dihancurkan sampai hancur, cur. Ya, coba angkat tangannya yang mau dihancurkan. Gak apa-apa, oh takut semua, takut. Saudara, semua yang ditukar Tuhan itu menjadi sesuatu yang mulia loh. Ya, sampai ujungnya kita ini kalau ngobrol sama Tuhan ya, aduh, setiap saat kita bisa ngobrol sama Tuhan. Enak loh saudara, lebih enak dari ngobrol sama suami istri. Serius. Jamie bilang gini, yes, enggak Jam, enggak mau mulaan. Saudara serius, kalau ngobrol sama Tuhan itu ya, apapun akan dibahas sama Tuhan. Tapi syaratnya satu saudara, kita harus jadi orang yang selalu yes sama Tuhan. Jadi orang bodoh di hadapan Tuhan. Ketika kita jadi orang yang bodoh sama Tuhan, malah diisi sama Tuhan hikmat, pengertian, kepekaan, ketepatan, diisi. Saya satu kali pernah dites sama Bu In. Wah kalau sudah ketemu sama Bu Pang saya gemeteran loh saudara. Saya dites sama Bu In. Saya ditanya sesuatu dan bla bla bla. Waduh Tuhan tolong. Yang tadinya kalau ngomong sama Tuhan jadi santai, ketika sama Bu Jenderal ini tiba-tiba jadi deg-degan. Terus gak percaya di Tuhan sudah bicara, Tuhan sungguhan. Terus saya bilang, kamu ini kenapa lihat manusia jadi kok gak percaya aku. Iya Tuhan kalah pangkat Tuhan. Kalah pangkat saudara. Saudara terkasih, ini guyon-guyon sama. Kadang Tuhan tuh bawa kita loh saudara. Bawa kita di berhadapan dengan siapa. Tuhan mau uji kita seperti apa. Saya bukan orang yang saya ini selalu menghormati orang-orang di atas saya. Saya selalu menghormati. Siapapun yang Tuhan taruh di atas saya akan menghambakan diri. Bukan mengkultuskan manusia, bukan. Karena buat saya menyenangkan Tuhan itu adalah menghormati pemimpin. Menyenangkan Tuhan adalah tunduk pada pemimpin. Menyenangkan Tuhan menjadi siap yang dilukai apapun itu. Kita gak mungkin bisa mempersembahkan sesuatu kita tanpa luka. Omong kosong orang mencintai Tuhan tanpa luka. Bohong besar. Orang mencintai Tuhan itu pasti melewati luka. Melewati disakiti, dikhianati, lewati apapun. Bahkan tidak dimengerti sekalipun. Dia tetap lakukan sikapnya, hatinya. Saudara, sekali lagi, apalagi kalau itu hamba Tuhan, saya menaruh hormat.
Terlepas dia dari desa, dari mana, saya selalu menaruh hormat. Karena buat saya, hamba Tuhan adalah orang yang diurapi Tuhan. Terlepas apapun, itu bukan urusan saya. Jadi saudara terkasih, kalau orang gak ngerti, saya mesti dipikir, saya pura-pura baik. Enggak, saya gak pernah jadi orang pura-pura baik. Saya jadi orang apa adanya. Tapi saya selalu berusaha ingin yang terbaik. Ingin yang terbaik. Bapak Ibu terkasih, ibadah onsite ini juga karena saya menginginkan yang terbaik. Apapun resikonya saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak mau lagi bersembunyi Tuhan. Saya mau terus melangkah. Apapun. Dan saya bilang sama Tuhan, ke depan saya siap Tuhan untuk masuk ke pelosok-pelosok desa, masuk ke pelosok-pelosok pulau. Saya akan bergerak dan saya gak akan diam. Tinggal tunggu perintah. Saudara, hidup ini kesempatan. Jangan disia-siakan karena kita gak tahu waktunya Tuhan kapan. Selagi masih ada kesempatan, ayo berbuat yang baik. Memaksimalkan apapun. Jaga hatimu. Saudara, saya percaya orang-orang yang dipermalukan, direndahkan, apapun itu proses-proses yang dilewati saudara. Hari-hari Tuhan sedang mempersiapkan mereka untuk menjadi besar. Sekali lagi Tuhan sedang memakai orang-orang yang tadinya bukan siapa-siapa. Saudara, bersyukurlah kalau engkau tadinya bukan siapa-siapa. Engkau adalah orang yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin saudara. Sekali lagi jangan pernah takut. Jangan takut, kebaskan semua ketakutanmu saudara. Apapun ketakutan dilawan. Percaya firman Tuhan. Percaya firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Apapun itu saudara. Saya lebih percaya apa kata Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan bilang Nafir akan jadi besar. Yes! Saya bahkan gak akan malu ngomong kemanapun. Nafir akan jadi besar. Yes Tuhan. Bukan apa? Untuk Tuhan, bukan untuk saya. Jujur saudara ya, saya ini kalau kemana-mana dikira saya ini waduh rumahnya besar, istana gitu ya. Pakai kemarin tim Jakarta datang, nah, kaget ya rumahnya ya. Ternyata seperti gubuk ya, kaget ya kalian ya. Saya bilang gitu, saya ketawain mereka. Oh ini tak istananya Mami Live, iya. Kenapa mereka selalu menyangka kita ini orang-orang yang konglomerat saudara. Loh kita kalau nabur gila-gilaan saudara. Serius. Orang gak percaya saudara. Kalau rumah saya cuma di ya perkampungan, kumuh gitu saudara ya. Apalagi kalau saya udah pelayanan ke kota-kota luar negeri, aduh langkahnya meyakinkan. Ini pasti orang kaya ini. Oh memang saya kaya hati, saya kaya surga, saya kaya segalanya. Saudara, biarpun uang itu saudara cuma mengalir, cuma lewat, gak apa-apa. Itu berarti salurannya sehat. Yang ngendap-ngendap ini justru kolesterol nanti. Ya saya bilang gak apa-apa Tuhan ngalir sampai anak-anak bilang, Mi kapan kita kaya? Loh kita sudah kaya kok. Anak saya, Mami kapan kita punya rumah besar? Kita ini kapan Mami? Kapan-kapan tunggu waktu Tuhan. Saudara ya, nyantai saudara. Ya serius saudara. Saya ini kalau ngomong sama anak-anak saya, ratusan juta ini untuk ini. Anak saya bilang, apalagi kalau saya ngomong sama anak saya yang gede itu saya kasih tunjuk nih Rick. Hari ini ya, jam ini masuk 100-200. Nanti tunggu dalam hitungan menit, gak tahu ini gimana nasibnya. Dan sungguh cara gak sampai berapa menit, tak tunjukkan lagi. Rick hilang. Hah? Gitu cuma numpang lewat nih. Numpang. Ini bukan numpang lewat, kita saluran yang sehat. Jangan bilang numpang lewat saudara, saluran yang sehat. Kalau sudah sehat saudara menjadi sumber saluran, amin. Makanya jangan pelit. Gak apa-apa, mau 200 juta, 300 juta dihabisin Tuhan, silakan Tuhan. Saya bilang teruskan Tuhan. Serius loh, ini mimbar saksinya. Teruskan Tuhan, teruskan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya tahu di balik semua itu pasti ada yang ambiar lebih besar. Gitu. Justru kalau saya ngasih kecil-kecil saya bilang, Tuhan gak malu toh namanya Tuhan Jehovah Jireh ngasihnya sekecil ini. Menurut kamu gimana? Ya malulah Tuhan. Tapi saudara, Tuhan tahu loh kalau pas saya gengsi tahu. Wah itulah borok gengsimu. Oh ampun Tuhan. Kadang-kadang kan ya ada manipulasi ya manusia ini ya. Bilangnya Tuhan mempermalukan tetapi padahal kita gengsi. Kadang-kadang saya kumat gengsi ini Tuhan ngomong loh. Kamu ini borok gengsimu kok belum habis toh.
ya tolong dihabiskan Tuhan. Jadi saudara enak sama Tuhan itu seperti itu, terbuka apapun itu. Ya, jadi saudara kasih, saya mau bicara sama saudara. Saya ya 2 bulan ini aja sudah 700 juta loh keluar. Ini di luar KKR, serius saya ngomong. Karena orang pikir, Tuhan. Ya memang kadang enggak masuk ke akun saya. Saya bilang, ada orang berkati, Ibu tolong saluran ke sana, saluran ke sini. Loh enggak, tapi Ibu enggak, jangan ada transit. Tuhan bilang langsung. Supaya apa? Berkat saya juga enggak transit saudara. Saya enggak suka transit. Kecuali transit yang bagus. Saudara terkasih dan ujungnya tadi malam Tuhan ngobrol sama saya. Kenapa? Dari ini loh saudara chatting, Bu terima kasih ya, terima kasih. Saya bilang, Tuhan bilang ini, kamu orang kaya ya nak ya. 2 bulan ini 700. Oh iya Tuhan ya, oh iya. Tuhan yang ngingetin saya enggak tahu loh saudara. Saya karena kebiasaan kalau apa-apa tuh enggak pernah ngitung saudara. Enak loh orang enggak pernah ngitung saudara. Orang enggak pernah ngitung tuh saudara. Simpuannya enggak jalan. Error, enggak apa-apa, selamat saudara. Jadi saudara saya bilang sama Tuhan, iya ya Tuhan. Tuhan bilang 700 saya hitung, sampai saya hitung jam berapa itu. Benar 700 Tuhan. Pantes Tuhan orang gak percaya kalau saya tuh gak punya duit Tuhan. Terus serius kalau saya bilang gak punya duit orang gak percaya loh saudara. Coba tampang kayak Jamie, berdiri Jam. Percaya bilang gak punya duit, percaya gak? Lu tampangnya konglomerat tuh saudara. Kenapa? Itu desain ilahi. Desain ilahi itu seperti itu. Membuat apa? Anak-anak Tuhan itu tampangnya konglomerat. Bukan tampang kere saudara. Cuman imanmu tuh seringkali gak menyesuaikan. Kok suka jadi tampang kiri, saya gak mau tampang kiri saudara. Gak apa-apa orang bilang, ibu orang kaya, oh yes. Saudara, jadi mulai sekarang, berdirilah sebagai orang yang tampang orang kaya. Orang kaya gak ada mental minta-minta loh saudara ya. Bu kasihani saya, itu gak ada di situ, gak ada. Gak ada pun bilang, cuma diem, gak apa-apain. Saya bilang sama Tuhan, ya gini loh Tuhan bikin orang gak percaya kalau saya tuh gak punya duit. Loh memang tampangmu didesain bukan yang orang gak punya duit loh. Oh gitu ya Tuhan. Wah detik itu saya bangga saudara. Kemanapun saya akan pergi dengan percaya diri. Sekalipun di dompetnya nipis gak percaya. Gak percaya sama dompet tapi percaya sama Tuhan. Tapi serius satu kali. Saya tuh di airport. Udah gak ada duit saudara. Benar-benar gak ada. Kenapa? Ditabur duitnya. Saya bilang Tuhan ini belum check in loh. Kan bagasinya lebih. Tenang aja. Saudara benar. Waktu check in Lion Air. Bagasi lebih. Saudara waduh bingung. Begitu saya buka dompet. Di belakang orang bilang, hai kemana kamu udah bla-bla. Gak usah banyak omong dulu, bayarin dulu. Oh aku memang mau bayarin kamu. Saudara, saya bilang dia akan bayarin, saudara dibayarin. Sudah satu, selanjutnya naik taksi saudara. Tuhan ini taksi loh Tuhan, 300.000 nih Tuhan ke Bekasi. Saudara 300.000 Tuhan bilang tenang aja. Saudara di stopan bisa ketemu sama teman. Dia tuh naik sepeda motor, terus saya kata tek. Loh kok kamu minggir. Saudara, ujungnya dia ikut saya, ayo kita makan. Oh iya. Sudah turun, dia bilang, taksi tak bayar. Oh dalam hati memang kau bayar, siapa yang mau bayar? Jadi saudara, uang di dompet tuh gak mempengaruhi hati saya, serius. Dari tahun 9 berapa itu saudara, gak mempengaruhi hati saya. Saya ke Israel gak bawa duit saudara, ya gak pengaruh saudara. Begitu sampai di airport dan bla bla, ada orang kasih dolar. Sampai orang yang dekat saya, enak ya Ceo, gak usah disangon dari sini. Enak, serius, makanya alami. Makanya hati kita gak usah syarat dengan apapun, percaya. Di padang gurun pun Tuhan berkati. Amin. Saudara tahu gak, KKR ini biaya besar. Bagi kami orang kampungan ini biaya besar saudara. Kok konglomerat ini gak ada apa-apanya, tapi buat kami. Tapi membuktikan Tuhan bisa pakai orang-orang yang gak ada apa-apanya. Bukan siapa-siapa. Serius. Ketika saya tanya Bupang, ini berapa ya? Saya naik boleh. Kaya sekali kamu, kita salah. Saudara. Serius. Kenapa saudara? Bukan mau bilang sombong. Supaya lewat semua Tuhan dipermuliakan. Saya tuh selalu pengen gini loh. Sekalipun saya orang biasa-biasa. Tapi cara saya membeli saya lebih dari orang kaya. Kenapa? Uangnya Tuhan bukan uang saya saudara. Itu satu. 2, karena mental. Mental saya gak di situ. Mental saya percaya saya ini orang kerajaan surga. Saya gak akan kekurangan berkat.
Jadi saya nggak akan tergantung dengan akun bank saya, enggak. Karena saya tahu di kerajaan surga itu kapanpun saya bisa buka brankasnya. Amin, keren kan? Bilang kanan kiri, kok bisa buka brankas kapanpun lo di surga. Kok bisa buka kanan? Ya, nggak tertarik saudara. Bilangnya tuh yang kuat. Kok bisa buka brankas kapanpun lo di surga. Gitu. Kuasa perkataan. Kuasa perkataan. Yes, amin. Yuk, mari kita akan tutup Alkitab kita.